Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvianti. Saya adalah salah satu mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri Kendari, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baik, coba kita kenali apa itu ABK atau anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan, baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional, yang mempengaruhi secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang sesuai dengannya. Bagi menjadi dua, yaitu satu ABK temporer dan ABK permanen. ABK temporer, anak yang memiliki hambatan sementara dan hambatan perkembangannya dikarenakan faktor-faktor eksternal, yaitu anak yang mengalami trauma akibat bencana, anak korban kerusuhan, anak yang memiliki kesulitan berkonsentrasi karena sering diperlakukan kasar, anak yang tidak bisa membaca dikarenakan kekeliruan guru, anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu dari segi ekonomi, anak di daerah terpencil atau terbelakang atau masyarakat terpencil. Sedangkan ABK permanen merupakan anak yang memerlukan perhatian dan pelayanan khusus, seperti anak yang mengalami hambatan penglihatan, pendengaran, kecerdasan, fisik, emosional, sosial atau kecelakaan sejak di dalam kandungan atau setelah lahir, mengalami kecacatan. Berkaitan dengan istilah disability, maka anak yang berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keterbatasan di salah satu beberapa kemampuan, baik yang bersifat fisik seperti tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, maupun bersifat psikologis seperti ADHD, autisme, dan anak yang lamban belajar. Ya, tunanetra. Kata tunanetra dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata tuna yang artinya rusak, netra yang artinya adalah mata atau alat penglihatan. Jadi kata tunanetra adalah rusak penglihatan. Sedangkan orang yang buta adalah orang yang rusak penglihatan secara total. Jadi orang yang tunanetra belum tentu mengalami kebutaan, tetapi orang yang buta sudah pasti tunanetra. Ketunanetraan dapat diklasifikasikan berdasarkan 3 hal. 1. Berdasarkan tingkat ketajaman penglihatan. Tingkat ketajaman penglihatan yang dihasilkan dari tes Snellen dapat dikelompokkan menjadi berbagai tingkatan. Hasil tes Snellen 20/20 feet atau 6/6 meter menunjukkan bahwa penglihatannya normal. Gangguan penglihatan yang ringan atau yang mempunyai ketajaman antara 6/6 meter atau 6/16 atau 20/20 feet sampai 20/50 feet tidak dikelompokkan pada tunanetra atau bahkan masih dapat dikatakan normal. Tunanetra sebelum dan sejak lahir. Kelompok ini terjadi dari orang yang mengalami ketunanetraan pada saat dalam kandungan atau sebelum usia 1 tahun. Tunanetra batita. Tunanetra batita yaitu orang yang mengalami ketunanetraan pada saat ia berusia di bawah 3 tahun. Tunanetra balita yaitu orang yang mengalami ketunanetraan pada saat berusia antara 3 sampai 5 tahun. Tunanetra pada usia sekolah. Kelompok ini meliputi anak yang mengalami ketunanetraan pada usia anak 6 sampai 12 tahun. Tunanetra remaja. Tunanetra remaja adalah orang yang mengalami ketunanetraan pada saat usia remaja atau antara usia 13 sampai 19 tahun. Sedangkan tunanetra dewasa yaitu orang yang mengalami ketunanetraan pada usia dewasa atau usia 19 tahun ke atas. Bukakan oleh Crick, yaitu ketidakmampuan melihat taraf sedang, ketidakmampuan melihat taraf sangat berat. Penyebab terjadinya tunanetra pada faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan penyebab ketunanetraan yang timbul dari dalam individu, yang sering disebut juga faktor keturunan. Faktor ini kemungkinan besar terjadi pada perkawinan antara keluarga dekat dan perkawinan antara tunanetra. Sedangkan faktor eksternal
Faktor eksternal yang dimaksudkan di sini merupakan penyebab ketunanetraan yang berasal dari luar diri individu. Kebutuhan pendidikan kehilangan penglihatan menyebabkan anak ketunanetraan sulit dalam melakukan mobilitas, artinya sulit untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya yang diinginkan. Oleh karena itu, kepada mereka perlu diberikan suatu keterampilan khusus agar dapat melakukan mobilitas dengan cepat, tepat, dan aman. Bagi anak yang tergolong buta, sisa penglihatannya tidak lagi digunakan untuk membaca huruf awas, sehingga bagi mereka digunakan huruf Braille. Layanan pendidikan bagi anak tunanetra. Layanan pendidikan bagi anak tunanetra pada dasarnya sama dengan layanan pendidikan bagi anak awas, hanya dalam terakhir penyampaiannya disesuaikan dengan kemampuan dan ketidakmampuan atau karakteristik anak tunanetra. Jenis layanan anak tunanetra. Ditinjau dari segi jenisnya, layanan pendidikan bagi anak tunanetra meliputi layanan umum dan layanan khusus. Layanan umum, latihan yang diberikan terhadap anak tunanetra umumnya meliputi hal-hal berikut: 1. Keterampilan, 2. Kesenian, 3. Olahraga. Sedangkan layanan khusus atau layanan rehabilitasi, layanan khusus atau rehabilitasi yang diberikan terhadap anak tunanetra antara latihan membaca dan menulis, latihan penggunaan tongkat, latihan orientasi dan mobilitas, latihan visual atau fungsional penglihatan. Tunarungu. Istilah tunarungu berasal dari kata tuna dan rungu, di mana tuna memiliki arti kurang, sedangkan rungu artinya pendengaran. Seseorang dikatakan tunarungu apabila tidak mampu atau kurang mampu mendengar suara. Apabila dilihat secara fisik, anak tunarungu tidak berbeda dengan anak dengar pada umumnya. Pada saat berkomunikasi, barulah diketahui bahwa anak tersebut mengalami tunarungu. Tunawicara. Tunawicara adalah mereka yang menderita gangguan bicara sehingga tidak dapat berbicara dengan jelas. Bisu dijelaskan oleh gangguan pada organ-organ seperti tenggorokan, pita suara, paru-paru, mulut, dan lidah sebelum anak dilahirkan atau masih dalam kandungan prenatal. Penyakit menurun yang disebabkan oleh gen, bukan penyakit keturunan. Sakit semasa hamil terutama oleh virus seperti rubella, demam glandular, dan selesma. Semasa hamil, sang ibu mengidap penyakit yang disebabkan oleh pola makan seperti beri-beri dan kencing manis. Semasa hamil, sang ibu mengonsumsi obat ataupun bahan kimia seperti quinine dan streptomycin. Pada masa akhir kehamilan, sering hamil. Pada waktu proses kelahiran dan baru dilahirkan, umur neonatal, masa melahirkan yang terlalu lama atau bayi sulit keluar yang menyebabkan terjadinya tekanan yang kuat pada bagian telinga. Kelahiran prematur, cedera pada saat dilahirkan, terutama pada utukan telinga. Penyakit hemolisis yang seringkali disebabkan oleh faktor. Setelah dilahirkan postnatal, anak mengidap penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan virus seperti gondok dan campak. Kecelakaan yang mencedera bagian telinga. Pengonsumsian antibiotik seperti streptomycin. Menangkap bunyi yang terlalu keras dalam jangka waktu yang lama. Klasifikasi tunawicara. Disabilitas mendengar pada umumnya dialami oleh individu yang lahir sebelum waktunya, prematur. Penyandang disabilitas bicara ini memiliki beberapa karakteristik, antara lain memiliki suara sengau, cadel, bicara tidak jelas, dan tidak mengeluarkan suara saat berbicara. Cenderung pendiam, pandangan tertuju pada satu objek, menggunakan komunikasi nonverbal dan bahasa tubuh untuk mengungkapkan pendapat, pikiran, dan keinginan, serta lebih memilih berkomunikasi secara tertulis. Pendidikan bagi anak tunawicara. Anak tunawicara perlu ditampung dan diberi pendidikan seperlunya, disesuaikan dengan ketunaannya. Sekolah yang khusus menampung anak tunawicara disebut sekolah luar biasa, berpangke pada ketentuan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.
dan Pemerintahan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945. Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang juga dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945 sebagai Undang-Undang Pokok Pendidikan menetapkan antara lain sebagai berikut. Pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang termaksud dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan atas kebudayaan kebangsaan. Pendidikan dan pengajaran luar biasa diberikan dengan khusus untuk mereka yang membutuhkan. Pendidikan dan pengajaran luar biasa bermaksud pada orang-orang yang dalam keadaan kekurangan baik jasmani maupun rohaninya, supaya mereka dapat memiliki kehidupan lahir batin yang layak. Tunadaksa adalah suatu kondisi di mana terjadi ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya yang disebabkan kelainan atau kecacatan sistem otot, tulang, atau persendian sehingga mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan perkembangannya keutuhan pribadi. Kelainan yang terjadi dapat disebabkan oleh penyakit, luka akibat kecelakaan, atau pertumbuhan yang tidak sempurna pembawaan sejak lahir. Adapun klasifikasi tunadaksa, kelahiran pada sistem cerebral palsy adalah suatu kelahiran gerak, postur, atau bentuk tubuh, gangguan koordinasi, dan kadang disertai gangguan psikologis dan sensoris yang disebabkan oleh adanya kerusakan pada masa perkembangan otak. Penggolongan menurut derajat kecacatan. Golongan ringan mereka yang dapat berjalan tanpa menggunakan alat, berbicara tegas, dan mendorong dirinya sendiri dalam kelahiran sehari-hari. Golongan sedang mereka yang membutuhkan treatment atau pelatihan khusus untuk berbicara, berjalan, dan mengurus dirinya sendiri, memerlukan alat khusus seperti rekrut. Golongan berat, mereka yang tetap membutuhkan perawatan tetap dalam ambulasi, berbicara, dan menolong dirinya sendiri, tidak dapat hidup sendiri di tengah masyarakat. Menurut topografi banyaknya anggota tubuh yang lumpuh, monopelgia hanya satu anggota gerak yang lumpuh, hemiplegia lumpuh anggota gerak atas dan bawah pada sisi yang sama, misalnya tangan kanan dan kaki kanan. Paraplegia lumpuh pada kedua tangan atau kedua kaki. Triplegia, tiga anggota gerak mengalami kelumpuhan, misalnya tangan kanan dan kedua kakinya lumpuh. Quadriplegia atau kelumpuhan pada seluruh anggota gerak. Penggolongan menurut fisiologi kelainan gerak. Hypotonia tidak ada ketegangan otot-ototnya, tidak mampu merespon rangsangan yang diberikan. Tremor ada getaran-getaran kecil, ritmis yang terus-menerus pada mata, tangan, atau kepala. Ataksia ada gangguan keseimbangan langkahnya seperti orang yang mabuk, kadang terlalu lebar atau terlalu pendek jalannya. Gontai pada saat mengambil suatu barang, sering terjadi salah perhitungan. Terdapat 3 faktor penyebab tunadaksa, yakni prenatal sebelum kelahiran, faktor prenatal saat lahir, dan postnatal setelah kelahiran. Faktor prenatal sebelum kelahiran, kelainan fungsi anggota tubuh atau ketunadaksaan yang terjadi sebelum bayi lahir atau ketika dalam kandungan dikarenakan faktor genetik dan kerusakan pada sistem saraf pusat. Faktor yang menyebabkan bayi mengalami kelainan saat dalam kandungan adalah anoksia prenatal. Hal ini disebabkan pemisahan bayi dari plasenta. Penyakit anemia, kondisi jantung yang gawat, shock dan percobaan, gangguan kandungan atau aborsi, gangguan metabolisme pada ibunya. Bayi dalam kandungan terkena radiasi langsung mempengaruhi sistem syaraf pusat sehingga
terusuk maupun fungsi terganggu. Ibu mengalami trauma kecelakaan. Faktor neonatal saat lahir mengalami kendala saat melahirkan seperti kesulitan melahirkan karena posisi bayi sungsang atau bentuk pinggul ibu yang terlalu kecil. Pendarahan pada otak saat kelahiran prematur. Penggunaan alat bantu kelahiran berupa yang karena mengalami kesulitan kelahiran yang mengganggu fungsi otak pada bayi. Gangguan plasenta yang mengakibatkan kekurangan oksigen yang dapat mengakibatkan terjadinya anoksia dan pemakaian anestesi yang melebihi ketentuan. Postnatal setelah kelahiran. Walaupun proses melahirkan sudah berlalu, tidak ada jaminan seorang individu untuk terbebas dari tunadaksa seumur hidupnya. Penyakit seperti meningkis radang selaput otak, dan pertussis adalah beberapa penyakit yang dapat berdampak fatal, menyebabkan disfungsi otak. Selain itu, mengalami benturan keras di bagian kepala dan terjatuh dari tempat yang tinggi tanpa menggunakan pengaman kepala juga merupakan faktor yang menyebabkan tunadaksa. Anak DHD. DHD adalah gangguan jangka panjang yang menyerang anak-anak yang ditandai dengan perilaku impulsif, hiperaktif, dan kurangnya perhatian. Meskipun ADHD umumnya menyerang pada masa kanak-kanak, gejala yang ditimbulkan dapat menetap hingga masa remaja dan dewasa. Terdapat 3 subtipe ADHD, yaitu dominan, hiperaktif, impulsif. Pada tipe ini, mengidap umumnya memiliki masalah hiperaktivitas dan perilaku impulsif. Dominan inatentif. Pada tipe ini, mengidap umumnya memiliki gejala tidak dapat memperhatikan dengan baik. Kombinasi hiperaktif, impulsif, dan inattentif. Pada tipe ini, mengidap mengalami gejala hiperaktif, impulsif, dan tidak dapat memperhatikan dengan baik. Autisme adalah gangguan perkembangan otak yang mempengaruhi kemampuan penderita dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Di samping itu, autisme juga menyebabkan gangguan perilaku dan membatasi minat penderitanya. Gejala dan tingkat keparahan autisme dapat berbeda pada tiap penderitanya. Pada penderita autisme dengan gejala yang ringan, aktivitas sehari-hari masih dapat dilakukan dengan normal. Tetapi bila gejala tergolong parah, penderita akan sangat membutuhkan bantuan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Gejala pada pola perilaku: sensitif terhadap cahaya, sentuhan, atau suara, tapi tidak merespon terhadap rasa sakit. Rutin menjalani aktivitas tertentu dan marah jika ada perubahan. Memiliki kelainan pada sikap tubuh atau pola gerakan, misalnya selalu berjalan dengan berjinjit. Melakukan gerakan repetitif, misalnya mengimbaskan tangan atau mengayunkan tubuh ke depan dan belakang. Hanya memilih makanan tertentu, misalnya makanan dengan tekstur tertentu. Obatan. Walau tidak bisa menyembuhkan autisme, obat-obatan dapat diberikan guna mengendalikan gejala. Contohnya obat antipsikotik untuk mengatasi masalah perilaku, obat antikonvulsan untuk mengatasi kejang, antidepresan untuk meredakan depresi, dan melatonin untuk mengatasi gangguan tidur. Kelekatan pada asesmen. Kelekatan pertama kali ditemukan oleh seorang psikologis dari Inggris pada tahun 1948 bernama John Bowlby. Asesmen adalah adanya suatu relasi atau hubungan antara figur sosial tertentu dengan suatu fenomena tertentu yang dianggap mencerminkan karakteristik relasi yang unik.
Perkembangan kelekatan attachment bayi yang baru lahir memiliki perasaan sosial, yakni kecenderungan alami untuk berinteraksi dan melakukan penyesuaian sosial terhadap orang lain. Pola pelekatan attachment pola merupakan kecenderungan individu dalam berelasi dengan individu lain yang memiliki arti tertentu yang lebih bersifat emosional atau efektif. Apabila figur attachment seperti orang tua ataupun pelatih mampu memberikan syukur attachment kepada individu, maka untuk seterusnya individu tersebut cenderung akan mencari mereka setiap kali dirinya. Indikator pola pelekatan. Setiap individu mempunyai pola kelekatan yang berbeda-beda. Menurut Mary Ainsworth, terdapat 3 variasi gaya kelekatan itu: pola kelekatan aman, pola kelekatan cemas, dan pola kelekatan menghindar. Pola kelekatan aman. Adapun ciri-ciri kelekatan aman yaitu mempunyai model mental diri sebagai orang yang berharga, penuh dorongan, dan mengembangkan modal mental orang lain sebagai orang yang bersahabat, dipercaya, responsif, dan penuh kasih sayang. Berkembangnya modal mental ini memberikan pengaruh yang positif terhadap kompetensi sosial dan hubungan romantik yang saling mempercayai. Pola kelekatan cemas. Orang dengan pola kelekatan cemas mempunyai karakteristik model mental sebagai orang yang kurang perhatian, kurang percaya diri, merasa kurang berharga, dan memandang orang lain mempunyai komitmen rendah dalam hubungan. Interpersonal, kurang asertif dan merasa tidak dicintai orang lain. Kurang tersedia untuk menolong dan ragu-ragu terhadap pasangan dalam hubungan romantis. Pola kelekatan menghindar. Pola kelekatan menghindar mempunyai model mental diri sebagai orang yang skeptis, curiga, dan memandang orang sebagai orang yang kurang mempunyai pendirian dan mental sosial sebagai orang yang merasa tidak percaya pada kesediaan yang lain, tidak nyaman pada keintiman, dan ada rasa takut untuk ditinggal.